Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam tauhid yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini ternyata yang namanya tauhid, ilmu su'ul akidah, itu ada 3 macam. 3 macam tauhid yang perlu diketahui oleh orang banyak adalah yang pertama rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah harus mentauhidkan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Memberi rezeki, dan Allah yang menciptakan segala alam semesta. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Dan yang kedua itu adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah mentauhidkan segala sesuatu tempat peribadahan, baik yang johir maupun yang batiniah. Nah, di sini kebanyakan orang tidak semua menerima tauhid uluhiyah, karena kaum musyrikin Quraisy menerima tauhid rububiyah karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Nah, kenapa uluhiyah sebagian tidak menerima? Karena di situ uluhiyah mentauhidkan tempat peribadahan seperti masjid. Contohnya kalau misalkan di non-muslim itu gereja. Jadi tempat peribadahan bahwa itu adalah, contohnya kalau masjid itu adalah rumah Allah. Nah, musyrikin Quraisy itu tidak terima. Tetapi sesungguhnya tauhid uluhiyah itu sangat penting bagi umat muslim. Pentingnya di situ tempat peribadahan yang harusnya dijadikan tempat memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijauhkan dari najis. Karena kita berdoa itu harus di tempat yang bersih, yang suci, yaitu masjid, tempat peribadahan. Nah, yang ketiga adalah asma wa sifat. Asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah dan zat nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Karena sesungguhnya manusia dilahirkan ke muka bumi ini bersama fitrahnya masing-masing. Fitrah ketauhidan itu yang harus diolah dan dijaga oleh manusia itu sendiri agar bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal godaan dari syaitan. Di situ asma wa sifat masuk ke dalam 4 macam. Ada tahrib, ada ta'tib, ada takib, dan juga ada tasbih. Nah, di situ kita harus selalu mengamalkan zat-zat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Asmaul Husna. Kenapa Asmaul Husna nilainya 99? 99 itu dibagi 4 dengan tadi yang saya sebutkan ya. Tatib, takib, tahrib, dan juga tasbih. Nah, di situ kita perlu mengimani dan mentauhidkannya. Mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam su'ul ilmu akidah. Sangatlah penting kita mempunyai ilmu tauhid. Tanpa ilmu tauhid, hidup kita akan guncang, tidak akan mempunyai pendirian yang teguh. Bagaimana sih agar kita bisa bertauhid? Yaitu kita harus bisa meyakinkan salah satu amalan yang bisa mendapatkan padilah ke dalam diri kita yang mengamalkannya. Jikalau seseorang yang mempunyai banyak dosa dengan melakukan taubat nasuha dan tidak pernah memikirkan hal-hal yang lain, hanya kepada Allah dia bertaubat atas nama dirinya, dan dengan izin Allah dia pun juga ikhlas dengan niat yang penuh. Di situ di saat orang tersebut mengamalkan salah satu wirid atau yang dikatakan kalimat thayyibah ya, istighfar astagfirullahaladzim, itu akan merasakan fadilah yang sangat luar biasa. Kita nggak usah jauh-jauh untuk meyakinkan tauhid kita kepada Allah. Cukup dengan kita mengamalkan satu amalan saja dulu sampai terasa padilahnya. Nah, di situ kita akan yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan contoh apa lagi yang bisa membuat kita bertauhid kepadanya? Yaitu
kita harus bisa mendapatkan mahabbahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih mungkin sebagian orang bilang bahwa kita bertasbih itu bid'ah. Sebenarnya tasbih itu termasuk ke dalam asma wa sifat tauhid. Tasbih yang harus kita jalani dan yang harus kita lakoni itu dengan kita menggunakan hitungan yang disebut dengan tasbih. Kita harus bertasbih dengan membacakan Allahu Akbar la ilaha illallah dengan menggunakan hitungan yang disebut dengan tasbih. Mungkin sebagian orang bilang bahwa kita bertasbih memakai tasbih itu bid'ah. Padahal sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun dan juga sesuai yang ada di dalam Quran surat Al-Imran, bahwa kita membacakan kalimat-kalimat thayyibah, intinya bertasbih, kita harus ada hitungan. Kenapa harus ada hitungan? Di dalam Al-Quran aja, setiap surat ada beberapa ayat, itu namanya hitungan. Nah, kita pun juga membacakan kalimat thayyibah dengan bertasbih harus ada hitungan. Contoh, kita membacakan Allahu Akbar memakai hitungan. Tasbih itu kan ada yang 33, ada juga yang 100 atau 99 ya. Dan di situ pun kita harus ada hitungannya. Membacakan Allahu Akbar dengan tasbih yang nilainya 33, kita bisa membacakan 3 kali berturut-turut. Berarti hitungannya 99. Kalau kita membacakan la ilaha illallah dengan tasbih yang hitungannya 100 dikali 3, berarti itu hitungannya 300. Sebenarnya di dalam Quran surat Al-Imran ya, jikalau kita bertasbih harus ada hitungan ganjil. Dan dari mana adanya tasbih? Tasbih itu dibuat pada saat itu oleh Kanjeng Nabi Ismail. Kanjeng Nabi Ismail pada saat itu membuat tasbih untuk berhitung dalam kitab bertasbih menggunakan kayu kaboa pada saat itu. Kayu kaboa yang Nabi Ismail dapat itu ada di padang pasir yang pada saat itu dekat dengan batu Nabi Ibrahim. Di situ awal mulanya ada tasbih. Nah, di sini tauhid yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat selain bertasbih, tadi ada yang disebutkan dengan tauhid ya. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah penyempurnaan diri kita di saat kita berdoa kepada Allah harus seperti apa agar doa kita dikabul, yaitu tadi niat yang penuh, bersuci diri, dan mengamalkan dengan ikhlas tanpa ada maksud dan tujuan, hanya karena Allah. Jadi di sini tauhid itu ada 3 macam yang perlu orang ketahui, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kebanyakan di zaman sekarang ini tidak percaya dengan ilmu tauhid. Padahal ilmu tauhid sangatlah penting bagi diri kita agar kita bisa membedakan mana yang masuk ke dalam su'ul akidah dan mana yang bukan. Nah, di sini pun juga banyak cerita ya tentang waliullah yang sakti mandraguna, bisa jalan di atas air dan juga bisa menghilang. Apakah itu menggunakan ilmu tauhid? Itu jelas menggunakan ilmu tauhid dengan keyakinan yang disebut dengan tauhid. Itu sangat penting karena keyakinan yang 100% kepada Sang Maha Pencipta. Dengan ada salah satu doa yang selalu diamalkannya, itu akan menjadikan barokah ke dalam dirinya. Dan wali tersebut pun juga diriksa dirinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan yang penuh, dengan ilmu tauhid yang penuh. Akhirnya, jikalau darurat, bisa menggunakan keilmuannya itu untuk meyakinkan orang-orang kafir, untuk meyakinkan orang-orang Quraisy yang memang tidak percaya dengan adanya tauhid. Di saat darurat ingin mengislamkan yang non-muslim, ingin mengislamkan pemimpin yang zalim. Akhirnya wali tersebut itu memperlihatkan ilmunya dengan bertauhid kepada Allah. Akhirnya bisa menghilang, bisa muncul kembali, dan bisa juga jalan di atas air. Sebenarnya untuk ilmu tauhid itu penting juga untuk diyakinkan kepada orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan kepada Allah. Contohnya, jika ada orang yang tidak punya keyakinan, alangkah lebih baiknya kita yakinkan dengan ilmu tauhid agar orang tersebut
menyadari kesalahan dirinya dan menyadari dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang berhusnuzon kepada Allah. Kenapa bisa berhusnuzon? Karena dengan dia melaksanakan sholat, dengan dia melaksanakan wirid-wirid, tetapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginannya, akhirnya berhusnuzonlah kepada Allah. Nah, itu salah. Nah, di situ orang tersebut perlu untuk belajar tentang ilmu akidah dan tauhid yang tinggi. Nah, perlu juga untuk mendatangi orang yang mempunyai tauhid yang tinggi kepada Allah. Kita meyakinkan orang yang tidak mempunyai keyakinan itu cukup dengan memperlihatkan ilmu Allah tentang yang batiniah. Mungkin kalau yang zahiriyah itu ibarat kita usaha ya, misalkan kita memperlihatkan bahwa usaha kita maju tanpa adanya hal-hal klinik atau hal-hal ilmu hitam. Tapi kalau untuk secara zahiriyah mungkin sulit untuk bisa menerima si orang yang tidak mempunyai keyakinan itu. Tetapi kalau kita memperlihatkan ilmu Allah dengan ilmu batiniah yang bisa zahir, yang bisa dimanfaatkan, contohnya tidak ada air sama sekali, tiba-tiba diperlihatkanlah ke orang itu di tanah yang tandus, tiba-tiba dengan membacakan kalimat thayyibah, si orang yang mempunyai ilmu tauhid itu muncullah atas izin Allah air di dalam tanah yang tandus, meluncur ke atas. Dan air itu sangatlah deras, sangatlah subur, sampai bisa memenuhi dan juga menghidupi seluruh kampung di tanah yang tandus itu. Nah, disitulah orang yang tidak mempunyai keyakinan akan yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau untuk sul akidah sudah saya pelajari ya, karena saya hidup diberikan susah itu sungguhlah lama. Di saat saya mempelajari ilmu tauhid, alhamdulillah sebelum ke orang lain, ke keluarga sendiri untuk meyakinkan ilmu tauhid ini. Sampai akhirnya ada di salah satu keluarga yang pada saat itu tidak mau untuk melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Setelah saya meyakinkan bahwa adanya ilmu Allah, alhamdulillah dengan tauhid yang tinggi, si orang tersebut bisa melaksanakan kewajiban yang 5 waktu sampai sekarang, sampai tidak mau tertinggal. Dan seperti sudah menjadi kebiasaan. Alhamdulillah, karena kita di situ harus bisa meyakinkan kepada orang yang tidak punya keyakinan, agar orang tersebut bisa lebih mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan kita memperlihatkan ilmu tauhid, ilmu batiniah yang bisa wujud atau zahir. Cara mendapatkan ilmu tauhid itu sebenarnya mudah ya, karena Islam itu tidak mempersulit. Di dalam keterangan Quran surat Al-Sad, bahwa di situ para nabi dan para wali juga golongan orang-orang solihin mengamalkan ilmu tauhid itu dengan mengosongkan hati dan pikiran, dengan mengosongkan perut yaitu berpuasa, dan juga cukup membacakan kalimat-kalimat thayyibah yang disebut dengan bertasbih yang tadi saya sebut ya. Jadi asma wa sifat yang ada di dalam Asmaul Husna itu ada kan arti-artinya dan terjemahannya. Kita bacakan mana yang cocok dengan apa yang kita inginkan. Contohnya di dalam asma wa sifat Asmaul Husna, kalau misalkan kita nih ingin meyakinkan dan belajar ilmu tauhid tentang perihal kerezekian, berarti di dalam asma wa sifat itu kita bisa membacakan ya Wahhab, ya Rojak, ya Goniyu. Nah, kalau misalkan kita ingin apapun yang kita inginkan, berarti tinggal dibaca saja terjemah-terjemah yang ada di dalam asma wa sifat itu, yaitu Asmaul Husna. Insya Allah kalau dengan kita mengosongkan hati dan pikiran, mengosongkan perut dengan niat yang penuh, akan tercapai dan akan bisa meyakinkan sendiri tentang ilmu yang batiniah bisa menjadi zahir. Nah, itu salah satu untuk cara kita mendapatkan ilmu tauhid. Yang kedua, kita harus bisa bertasbih sampai memenuhi hal spiritual yang tinggi. Hal spiritual yang tinggi itu seperti apa? Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Dengan cara apa? Jelas, dengan keyakinan yang penuh kepada Allah, dengan kita berbaik sangka kepada Allah, dengan kita memohon mahabbahnya dari Allah.
Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Contohnya, kita berada di dalam suatu tempat. Pernah saya merasakan, bahkan mungkin bukan hanya rasa, ini nyata. Saya masuk ke dalam suatu tempat. Di tempat itu kosong, yaitu kamar kosong, dan saya di situ mengamalkan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Setelah saya mengamalkan lebih dari 1000 kali, di situ seperti hampa, seperti merasa keheningan malam. Dan di saat buka mata, saya sudah berpindah tempat, tidak di tempat itu lagi, tetapi ada di salah satu lautan, dan saya pun juga di situ berwudu. Itu nyata di saat saya mengamalkan tawasul malaikat Jibril. Disitulah saya yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ saya yakin bahwa saya harus mengimani dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya pribadi yang pernah mengalami hal tersebut. Alhamdulillah, dengan saya mengalami hal tersebut, tauhid sampai sekarang tidak pernah tergoyahkan. Ternyata ilmu tauhid itu sungguh luar biasa, karena saya mempelajari ilmu tauhid sampai bisa mengajak seseorang dalam jangka waktu 5 menit dan paling lama 15 menit dari suatu tempat ke tempat yang lain. Saksi hidup masih ada sampai sekarang, yaitu bibi yang kerja di rumah ya, pada saat itu, pada tahun 2015, pada saat pada duha, saya meminta bibi untuk berwudu, dan bibi itu akhirnya berwudu memakai mukena, dan saya bilang, ikut doa yuk, kita sama-sama berdoa. Masuk ke dalam kamar, dan setelah itu saya menyuruh bibi untuk membacakan surat Al-Ikhlas ya 3 kali. Bibi menuruti saya. Setelah itu saya pegang tangannya bibi, dan tiba-tiba 5 menit saya dan bibi ada di suatu tempat, yaitu di Mekah. Sungguh sangat tidak masuk di akal. Bibi pun juga sampai kaget. Di saat sampai di Mekah, dalam jangka waktu 5 menit, berangkat dari kamar langsung nyampe ke Mekah. Di situ bibi pun juga ada yang memberi kerudung kasmir dan 1 jeliken air jam-jam. Kalau misalkan itu hanya dibawa sukmanya saja, gak mungkin terbawa kerudung kasmir itu dan juga air jam-jam. Tetapi dengan izin Allah, saya dan bibi itu dengan jasadnya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, asalkan bibi pegang tangan saya. Dan sampai saat ini pun juga di saat di sana nyampai, akhirnya singkat cerita kita pulang lagi. Berarti kurang lebih dihitung dari berangkat dan pulang lagi itu 15 menit. Bibi sampai kaget, dan akhirnya sampai sakit selama 3 hari karena tidak masuk di akal. Masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ada di suatu tempat, yaitu di Mekah, dan ada yang memberi kerudung kasmir juga air jam-jam, itu terbawa. Sampai sekarang kerudung kasmirnya dijadikan kenang-kenangan, masih ada. Pada saat itu air jam-jamnya langsung dibagi-bagi kepada orang-orang yang di rumah untuk diminum. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya pun juga pernah mengalami hal-hal yang nyata. Saya ingin meyakinkan kepada suami saya agar suami saya itu bisa lebih bertauhid. Saya minta di saat pada duha, itu di tahun 2016 awal, saya minta saya akan masuk ke dalam kamar, dan di kamar itu tidak ada jendela, tidak ada apapun, hanya ada kasur saja dan juga lemari kecil. Saya masuk, dalam jangka 2 menit buka pintu kamar. Apakah saya ada di situ atau tidak ada? Ternyata begitu saya masuk, 2 menit kemudian suami saya membuka kamar, melihat saya tidak ada di tempat. Bahkan suami saya sampai ngebuka-buka lemari yang kecil itu. Saya tidak ada, takutnya saya bersembunyi. Ternyata saya tidak ada di situ. Atas izin Allah, dikabul doa saya, ingin meyakinkan ilmu tauhid. Dan akhirnya 3 menit kemudian, di saat suami saya membuka lagi pintu, saya sudah ada. Selama saya tidak ada itu, saya dibawa oleh cahaya putih yang memang masuk ke dalam alam lain. Dan di situ saya melihat zat-zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang sungguh luar biasa. Maka dari itu, setelah saya mempelajari ilmu tauhid, alhamdulillah ya,
sebelum ke orang lain, saya yakinkan dulu kepada keluarga, kepada orang tua, kepada suami, dan juga kepada orang lain, bibi yang tinggal atau yang kerja di tempat saya. Nah, saya melihat zat Allah itu bukan berarti saya melihat Allah ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah. Saya itu melihat zat Allah itu melihat keistimewaan yang memang Allah ciptakan, yang disebut dengan hal-hal gaib. Jadi saya itu masuk ke dalam suatu tempat dan diperlihatkanlah zat-zat Allah yang indah, yaitu seperti taman yang banyak bunga-bunga, dan juga salah satu awan yang putih, dan di situ ada suatu bangunan yang sangat indah. Nah, alhamdulillah di saat saya sudah mempelajari ilmu tauhid, disitulah saya sangat sekali yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah lah yang Maha Menolong. Karena kalau kita berlindung kepada manusia, sepenuhnya kita berlindung itu salah. Mungkin kalau kita hanya sharing itu nggak jadi masalah, tetapi kalau kita berlindung kepada manusia itu salah. Cukuplah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia bisa mencelakai kita, tapi kalau Allah itu akan menyelamatkan diri kita jikalau kitanya beriman dan mukmin. Jadi pada saat awal mula ya, saya mempelajari ilmu tauhid itu, saya meyakinkannya dengan mengamalkan salah satu surat dan juga kalimat thayyibah sampai padilahnya terasa. Jadi saya itu tidak pernah membacakan banyak-banyak surat atau banyak-banyak doa. Karena kalau kita membacakan banyak doa, itu yang ada bentrokan, berbenturan. Jadi kita tuh harus bisa meyakini dan juga merasakan padilahnya dari satu doa saja dulu. Contoh, pada saat itu saya mengamalkan tawasul malaikat Jibril ya. Pada saat saya mengamalkan tawasul malaikat Jibril dan membacakan surat Al-Ikhlas, saya masuk ke dalam suatu kamar yang tadi saya sebutkan. Akhirnya tiba-tiba saya kok ada di lautan. Di atas lautan itu saya sampai berwudu di sana. Dan ketika saya kembali lagi ke kamar tersebut, sudah basah semua. Nah, itu dari surat Al-Ikhlas, alhamdulillah memberikan saya rezeki yang manfaat untuk hidup saya, keluarga, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Awal mula saya membacakan surat Al-Ikhlas. Yang kedua, saya mempelajari ilmu tauhid, yang pada saat itu saya mengamalkan surat Al-Maidah. Pada saat saya mengamalkan surat Al-Maidah, alhamdulillah terasa juga padilahnya. Di situ saya meyakini bahwa ilmu tauhid ini sangat luar biasa, karena di saat saya mengamalkan surat Al-Maidah, di situ apa yang saya inginkan Allah kabul, yaitu rezeki. Dan yang ketiga, saya mengamalkan surat Al-Fatihah. Yang ketiga itu agak lama ya prosesnya, karena saya mengamalkan surat Al-Fatihah dibarengi dengan puasa Daud. Nah, disitulah setelah tercapai, setelah selesai saya mengamalkan itu, di situ saya mencapai ilmu tauhid tingkat tinggi, karena saya bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lain atas izin Allah. Nah, makanya setelah saya mengamalkan ilmu-ilmu tauhid itu, ternyata benar bahwa kita itu jangan banyak-banyak untuk membacakan amalan, cukup hanya satu saja. Setelah terasa padilahnya, baru kita mengamalkan doa yang lain. Begitupun juga dengan kita bertasbih ya, kalimat thayyibah yang mana dulu nih yang akan kita baca. Contohnya Allahu Akbar, La ilaha illallah, atau Subhanallah gitu. Ya sahabat IMP, mungkin sekian dari saya. Insya Allah kedepannya saya akan membahas tema yang lainnya. Dan saya pun juga akan membahas tentang kisah nyata yang pernah saya alami pada saat itu. Mungkin saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.